Salam saudara-saudara. Iya, selamat jumpa. Ketidakpuasan polisi untuk bekerja dengan Interpol. Tetap saja saya kira mereka tidak akan mampu menemukan lokasi saya di sini. Karena lokasi saya selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya bilang ke polisi, ya tutup buku saja dan biarkan saya keliling dunia kemanapun saya pergi. Gak usahlah mencari saya lagi setelah ini. Toh orang seperti Yahya Woloni juga sudah meninggal, dan biarkan saja 10 tahun lagi saya masih mengadakan siaran dan wisata sekaligus jalan kemana untuk ke depan ini. Jadi kalau Anda mencari saya, Pak Polisi, sudahlah, tutup buku saja, itu lebih baik. Walaupun berita-berita berseliweran di di berita Anda, pokoknya mereka terus tidak puas untuk tidak memberitakan saya, seolah-olah biar saya takut. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan takut. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan khawatir, Allah beserta kita, Immanuel. Jadi Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan kami, orang Kristen terutama. Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama Saifuddin Ibrahim kembali menjadi sorotan. Sebab kini sosoknya viral setelah terlihat menjadi pemulung di Amerika Serikat. Hal tersebut diketahui dalam konten video berdurasi 7 menit yang dibuat Saifuddin Ibrahim. Ia bersama rekannya terlihat memulung botol bekas. Menanggapi hal itu, Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengungkapkan proses pencarian Saifuddin Ibrahim. Menurutnya, pihak kepolisian saat ini terus berkomunikasi dengan aparat penegak hukum di Amerika Serikat. Deddy menyampaikan Mabes Polri berkoordinasi dengan Interpol untuk memulangkan tersangka agar dapat segera menjalani proses hukum dalam statusnya sebagai tersangka penistaan agama. Dikutip dari Tribun News Wiki, Saifuddin Ibrahim merupakan pendeta asal Indonesia dan memiliki nama lain Abraham Ben Moses. Ia merupakan pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat pada 26 Oktober 1965. Kendati menjadi pendeta, Saifuddin hidup bersama keluarga yang memeluk agama Islam. Bahkan sang ayah berprofesi sebagai seorang guru agama Islam. Selain itu, pamannya merupakan salah satu pendiri Muhammadiyah di Bima, serta mertuanya adalah tokoh Islam di Jepara, Jawa Tengah. Latar belakang pendidikan Saifuddin pun juga tidak jauh dari Islam. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS dengan mengambil jurusan perbandingan agama di Fakultas Ushuluddin. Setelah lulus, ia mengajar di pesantren Darul Akom Sawangan Depok, Jawa Barat, serta di NII Al Zaitun Panji Gumilang di Indramayu. Namun pada tahun 2006 ia memutuskan untuk pindah agama menjadi Kristen. Bahkan ia juga memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. Dalam rekam jejaknya, Saifuddin tidak hanya sekali tersandung kasus penistaan agama. Pada 5 Desember 2017, ia didakwa atas ujaran kebencian lantaran menghina Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Saifuddin pun divonis penjara 4 tahun oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Adapun nama Saifuddin Ibrahim viral beberapa waktu yang lalu karena dianggap menistakan agama. Hal tersebut lantaran pernyataannya yang kontroversial karena meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran yang dinilainya memicu hidup intoleran. Tak hanya itu, Saifuddin juga meminta kurikulum sekolah Islam dirombak karena
karena dianggapnya tidak benar. Buntut ucapan itu, ia pun dijadikan tersangka atas dugaan penistaan agama. Namun meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, ia belum dapat ditangkap karena sedang berada di luar negeri. Selang 10 bulan, Polri pun kembali melakukan upaya pemulangan terhadap Saifuddin. Hal ini dikonfirmasi oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Dedi menjelaskan Polri bekerja sama dengan aparat penegak hukum Paman Sam agar membantu pemulangan Saifuddin. Interpol Amerika tidak akan melakukan kerjasama dengan polisi Indonesia. Dan itu sudah saya tahu sejak awal ada di Amerika ini karena gencarnya pencarian terhadap saya. Bahkan saya ke Singapura sekalipun, Interpol tidak akan bekerja sama dengan polisi Indonesia karena saya sudah dijamin oleh negara Amerika untuk pergi kemana saja. Walau begitu, saudara-saudara, meskipun saya memiliki kebebasan untuk pergi ke seluruh dunia, asal jangan Indonesia, ke Australia, Eropa, ataupun ke Kanada, saya bebas untuk pergi ke Finlandia, ataupun ke negara-negara Amerika Latin. Bebas. Nah, baru sekarang ini saya terus menjalani untuk keliling Amerika Serikat ke 51 negara bagian. Tinggal beberapa negara bagian dan terakhir nanti saya akan terbang ke Hawaii. Polisi imigrasi pun, polisi ICE itu tidak akan menangkap saya karena saya diberi kebebasan politik, yaitu political asylum yang diberikan oleh pemerintah Amerika ini benar-benar memberikan jaminan, apalagi saya seorang Kristen dan sekarang Presiden Donald Trump itu orang yang sangat cinta Tuhan Yesus dan cinta dengan negara-negara Kristen terutama. Oleh karena itu keadaan Indonesia yang tidak bisa bagus dengan kekristenan itu akan membuat negara Indonesia nanti tergelincir kepada kehancuran NKRI itu sendiri. Kenapa? Karena Amerika tidak akan diam, saudara-saudara.